Selamat malam, Bapak-bapak. Iya, di sana Mbak Selamat sebentar malam untuk direkam. kita semua. Terima kasih mau stay sampai jam sudah malam. Pada kesempatan ini nanti sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Nah, sudah Ibu. Oke. Jadi yang akan kita lakukan ini adalah kita berdiskusi di dalam kelompok kecil atau small group discussion. Yang kita diskusikan adalah mengenai hambatan dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, mengapa hal ini diangkat? Karena ini melihat banyak sekali ya pola-pola pembelajaran yang masih kita lakukan dan sering kita mau kembali ke masa lalu. Jadi kita mau menggali pendapat ya untuk kita semua. Mari kita berpendapat terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang akan kita lakukan di sini adalah yang pertama ya kegiatannya adalah diskusi. Kemudian nanti pendapat kita semua ini boleh kita tuliskan ya. Ada di Padlet, nanti saya akan kirimkan linknya di room chat. Kemudian dari pendapat itu kita akan elaborasi, kemudian kita refleksi begitu. Apakah bisa dipahami mengenai aktivitas kita? Bisa Ibu. Oke, terima kasih. Saya minta kesediaan kita semua. Sebelumnya saya stop share dulu ya. Saya minta kesediaan kita semua ya. Kita berdiskusi. Saya kirimkan linknya sekarang di room chat. Silakan diklik linknya ya. Silakan diklik linknya, kemudian ya diklik linknya. Sudah bisa Bapak Ibu? Bukan unsur satu gimana tadi? Sudah bisa diklik? Nah, sudah bisa Ibu. Oke, terima kasih. Nanti di situ sudah ada pertanyaan ya. Kita bisa mengungkapkan ide-ide kita atau pendapat kita mengenai hambatan dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Silakan dituliskan. Oke, silakan. Bisa di kanan bawah ada tanda panah. Diklik. Nanti bisa dituliskan pendapatnya. Oke, terima kasih. Sudah ada yang masuk. Ada lagi? Oke.
sebanyak-banyaknya berdasarkan pengalaman ya. Ketika kita melakukan pembelajaran, hambatan apa saja ya. Bisa juga ya tidak dari kebiasaan guru, mungkin juga ya dari sumber belajarnya atau media belajarnya, suasana pembelajarannya seperti apa bisa diungkapkan berdasarkan pengalaman. Nah, ini kan kita mengajarnya juga beda-beda mata pelajaran ya, beda sekolah juga. Jadi ada kemungkinan punya pengalaman yang berbeda, sehingga di sini pasti kita akan mendapatkan banyak sekali ide-ide atau share pengalaman begitu. Sudah ada yang masuk, yaitu peserta didik tidak terbiasa mengungkapkan pendapatnya. Kemudian ada lagi peserta didik biasanya menunggu instruksi dari guru dan belum punya inisiatif. Ada lagi ataukah sudah cukup? Bapak Petrus, apakah sudah menuliskan? Oke. Sudah cukup ya? Tidak ada lagi yang ditambah jawabannya? Mungkin ada yang akan menyusul, tapi mari coba kita lihat dulu di sini ya. Jadi ini ada yang menuliskan peserta didik tidak terbiasa mengungkapkan pendapatnya. Nah, ini peserta didik ya. Mungkin ini jawaban dari Bapak siapa ya. Mungkin bisa dielaborasi lebih jauh. Nah, tidak terbiasa mengungkapkan pendapatnya ini maksudnya yang bagaimana? Pendapat. Ini pengalaman saya, Ibu. Oke, silakan Bapak. Jadi begini, selama ini pola pembelajaran kita itu kan berpusat pada guru. Jadi guru yang benar-benar mengatur tata kelola dalam proses pembelajaran itu mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Oleh karena itu memang benar mereka itu tidak terbiasa mengungkapkan pendapatnya. Jadi mereka hanya manut-manut saja, kemudian menunggu instruksi dari guru seperti ada di kolom chat yang lain, sehingga ketika kita meminta mereka yang harus berperan aktif di dalam kegiatan pembelajaran seperti kegiatan misalnya model problem based learning, mereka untuk menemukan masalahnya saja itu masalah awalnya itu saja sudah susah setengah mati. Itu pengalaman yang saya hadapi selama ini. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih juga sudah mengungkapkan pendapatnya. Oke, berarti di sini peserta didiknya lebih masih belum bisa move on ya, boleh dikatakan dari kebiasaan yang sebelumnya. Iya Ibu. Jadi peserta didik masih terpola dengan kebiasaan belajar lama. Ada lagi. Di sini ada yang menuliskan kemungkinan peserta didik belum memiliki pengetahuan awal yang cukup. Lalu ada peserta didik biasanya menunggu instruksi dari guru dan belum punya inisiatif. Nah, dari yang sudah disampaikan ini kayaknya ini lebih banyak dari peserta didik nih. Nah, mungkin tidak kalau dari guru hambatan itu.
Mungkin tidak datangnya bisa dari guru atau dari media pembelajarannya atau dari konten materinya, mungkin tidak. Ya, mungkin Bu, itu juga salah satu penyebab mengapa peserta didik itu tidak terbiasa ini. Oke. Kalau pengalaman saya, apakah saya boleh bicara, Bu? Boleh, Ataukah teman silakan. lain dulu? Silakan. Karena ini yang lain belum bisa aktif, boleh kita dengarkan. Kan ini kita share pengalaman ya. Ya, kalau dari pengalaman saya ini kalau dari tadi itu kita bicara dari sisi peserta didiknya. Kalau dari sisi gurunya sih, gurunya juga sebenarnya belum move on juga untuk meninggalkan kebiasaan lama pembelajaran yang berpusat pada guru. Lalu guru itu masih senang sekali berbicara lebih banyak, berceramah, sehingga lupa memberikan ruang kepada peserta didik mungkin untuk bisa mengungkapkan pendapatnya. Kemudian kemungkinan juga guru itu kurang kreatif dalam menyediakan bahan ajar atau media pembelajaran yang bisa membuat peserta didik itu aktif. Nah, seperti ini, kalau kita pembelajaran online seperti begini kan ternyata ada media yang seperti begini. Sehingga ketika mungkin peserta didik itu malu berbicara kan dia masih bisa menulisnya di kolom chat seperti begini. Dan hal itu belum terbiasa juga oleh guru itu. Demikian Ibu pendapat Oke. saya. Terima kasih. Berarti di sini boleh saya tambahkan ya, penguasaan IT ya, boleh ya? Oh iya. Ibu instruktur, Iya. rupanya ada juga peserta yang menulis jawabannya di kolom chat ini, Bu. Oh iya, mohon maaf. Iya, berarti saya harus lihat dulu. Kolom chat, iya. Ada 3 chat di sini. Terima kasih sudah menyampaikan. Nah, ada yang menulis Saya peserta. Ibu itu di kolom chat itu. Oke, baik. Peserta didik enggan untuk menyampaikan pendapat, kemudian peserta didik tidak berani dan takut salah sehingga tidak berani mengungkapkan sesuatu atau pendapat. Baik. Jadi ini kita Yang ketiga itu, Bu. Ada yang ketiga itu? ya, ada guru belum sepenuhnya memahami tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru masih monoton dengan pola lama. Oke, ini dari sisi guru ya. Berarti guru juga masih terbiasa dengan pola lama, belum kreatif ya dalam membuat perangkat pembelajaran. Ya, betul. Terlebih yang berkaitan juga dengan IT ya, atau TIK-nya. Oke, itu saja. Nah, saya pikir untuk saya Tidak ada begitu, Bu. pendapat lain lagi, baik. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Mungkin dari sini ada yang bisa memberi kesimpulan mengenai hambatan ya, hambatan yang dialami ya dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ada yang bersedia? Saya, Bu. Oke, silakan Pak Petrus. Baik, terima kasih, Bu. Saya mencoba untuk membuat kesimpulan dari pertemuan kita ini. Dari narasi yang kita angkat tentang hambatan dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang pertama tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa yang pertama dari sisi siswa sekarang masih juga terbiasa dengan pola lama, di mana masih menunggu dari guru. Istilahnya gelas kosong itu siswa, kemudian air itu adalah gurunya sendiri, gelas itu nanti disiapkan itu seperti siswa yang nanti guru menuangkan air di gelas itu sampai penuh. Nah, itu yang maksudnya kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin dialami oleh siswa yang belum terbiasa dengan kebiasaan baru yang harusnya berpusat pada siswa itu sendiri. Kemudian daripada sisi gurunya sendiri juga, itu masih dengan pola lama, yang masih monoton, yang masih bersifat ceramah, kemudian menganggap beliau guru itu lebih benar, dan pola-pola ini yang memang belum dipahami sepenuhnya oleh para guru sekalian, sehingga untuk hambatan-hambatan ini yang mungkin masih banyak kita alami atau kita temukan di lapangan. Itu saja. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Petrus. Ada lagi yang lain mungkin ingin menambahkan? Saya, Ibu. Oke, silakan. Jadi hambatan dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, saya lebih baik melihat pada sisi gurunya, karena guru itu sebagai fasilitator sehingga
dia mestinya juga menyediakan segala sesuatunya yang bisa membuat peserta didik itu bisa terlibat secara aktif di dalam pembelajaran. Antara lain penguasaan IT, karena anak zaman sekarang ini memang lebih suka bermain-main dengan IT. Sehingga ketika saya lihat seperti yang ini, apa namanya media ini Ibu, tapi media ini bagus sekali untuk anak-anak bisa terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Jadi intinya bahwa untuk zaman sekarang pembelajaran itu harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik dengan catatan gurunya tidak boleh gaptek. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini ya sudah memperkaya kasana berpikir kita mengenai hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kalau boleh saya bisa menggarisbawahi atau meng-highlight beberapa hal yang sudah disampaikan. Jadi di sini hambatan itu bisa dilihat dari sisi gurunya dan juga dari sisi siswanya, bahwa siswa masih terbiasa seperti dikatakan seperti gelas kosong yang siap diisi begitu. Ketika datang ke sekolah ya, mereka hanya berpikir bahwa saya pergi ke sekolah dan di sana saya siap diajar oleh guru, tetapi bahwa apakah saya sudah punya persiapan untuk mengikuti pembelajaran begitu, belum ada ya. Ya, kemudian kita melihat dari sisi guru bahwa guru di sini saya merangkum semuanya, saya katakan bahwa guru belum ya, atau kompetensi guru itu belum menyeluruh dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, baik kompetensi pengetahuannya terkait dengan tugas profesionalismenya dan juga penunjang lainnya terkait dengan pendidikan pada era 4.0 ini. Demikian saja mengenai kita bisa mempelajari ya hambatan-hambatan. Kemudian dari yang sudah kita diskusikan, yang sudah kita laksanakan ini, saya mau mendengar ada hal-hal apa ya yang paling berkesan menurut Bapak-bapak ya dari pembahasan kita mengenai hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Silakan dulu. Saya mau tahu mengenai pengalaman yang berkesannya dulu. Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Saya Ibu. Oke, boleh. Silakan. Baik, ini saya sebenarnya melalui sesi yang singkat ini, saya pada kesimpulan yang juga sebenarnya mengetuk nurani saya sendiri, bahwa sebenarnya hambatan yang dialami peserta didik itu adalah sumbernya itu dari guru. Jadi guru yang seharusnya menjadi fasilitator yang menyediakan semua fasilitas untuk dapat melibatkan semaksimal mungkin peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga yang perlu diperbaiki itu sisi gurunya. Sehingga untuk saya memang harus belajar lebih banyak tentang penerapan IT dalam pembelajaran, di samping juga profesionalisme terkait materi yang saya ampu dalam mata pelajaran ini, dalam mata pelajaran yang saya ampu juga di kelas. Demikian Bu. Jadi saya sekarang mengetuk diri saya sendiri, mengetuk dan mengutuk diri saya sendiri, mengapa saya tidak bisa membuat peserta didik saya aktif dalam pembelajaran. Demikian Ibu. Terima kasih, super sekali refleksi yang cukup mendalam ya, sangat mendalam, dan ini juga bisa menjadi sesuatu yang membuka pemikiran kita dan tentu bahwa action kita untuk kedepannya ya. Oke, ada lagi? Ada hal yang berkesan? Oke, kalau tidak ada yang berkesan, mungkin ada yang mau disampaikan untuk pembelajaran kali berikut, atau mungkin untuk diskusi lagi, share lagi mengenai hal-hal terkait pembelajaran, sebaiknya kita lakukan seperti apa?
Mungkin Bapak Petrus bisa sampaikan pendapatnya. Kalau tidak bisa disampaikan secara mungkin lewat chat room boleh. Oke, baik. Jika belum ada ya, nanti bisa disampaikan kemudian ya. Kita ada grup PA juga bisa disampaikan. Oke, sedikit saya closing statement ya. Saya menyampaikan bahwa di dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, tentu kita berharap ada mutu atau kualitas pembelajaran yang baik. Dan berdasarkan pengalaman tadi, saya boleh katakan bahwa kualitas pembelajaran peserta didik kita itu baik jika mutu gurunya lebih baik dahulu. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Terima Terima kasih kasih Bu. Ibu. Selamat malam. Sampai jumpa Bu.